Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan pertama ya dari patofisiologi ini, Bu Aziza ingin mengucapkan selamat ya buat kalian karena kalian sudah naik tingkat ya, sudah semester 3. Semoga belajarnya lebih giat ya, walaupun dalam suasana pandemi ya. Jadi tetap dimaksimalkan belajarnya. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah ya terlebih dahulu, yaitu pada slide kedua. Nah, untuk deskripsi mata kuliah patofisiologi bisa Anda baca sendiri ya, ada 10 topik. Untuk UTS itu dengan saya 7 pertemuan, untuk UAS itu nanti dengan Ibu Mikania dan Ibu Rosida ya. Nah, pada UTS di sini yang saya akan jelaskan adalah tentang bagaimana mekanisme adaptasi sel, kematian jaringan, dan juga keganasan sel. Ini mengarah pada pembentukan sel kanker ya. Kemudian imunologi, sistem imun tubuh manusia dan juga gangguannya, serta infeksi dan peradangan. Nah, untuk kontrak kuliah ya bisa dibaca ya, saya kira sama dengan kondisi yang sebelumnya ya, walaupun daring juga memiliki kontrak kuliah ya, kita memiliki aturan juga, yaitu mahasiswa wajib hadir 75% ya. Itu maksudnya dari 14 kali pertemuan Anda masih memiliki kesempatan untuk tidak hadir untuk izin sekitar 3 pertemuan ya dari 14 kali pertemuan, itu maksudnya ya. Nah, kalau kurang dari itu berarti tidak bisa mengikuti ujian. Dosen ataupun mahasiswa diizinkan untuk terlambat ya, karena ini daring ya, mungkin ada kesalahan teknis ya, mungkin sinyalnya yang kurang atau yang lainnya ya. Jadi baik mahasiswa ataupun dosen tidak apa-apa telat ya, kurang dari 20 menit Anda harus absen ya di adlink ya. Kemudian jika ada kecurangan baik itu UTS, UAS ataupun tugas ya, maka nilainya E itu kan 50 ke bawah ya. Jadi kalau sudah E berarti tidak saya nilai, itu maksudnya ya. Dan karena ini kebanyakan adalah sistem yang mengoreksi ya, kalau terkait dengan ujian post test itu kan sistem bukan basis. Nah, itu bisa terlihat ya, tingkat kecurangannya bisa terlihat ya. Nah, diusahakan saat itu dosen mendownload ya, saat dosen itu nge-share materi ya, materinya ada 3 ya, downloadkan 3 karena semuanya itu akan kedetek apakah Anda hanya melihat ataukah Anda tidak melihat sama sekali materi yang di-share oleh dosen, ataukah Anda tidak mendownload ya, itu sudah terlihat. Itu juga termasuk keaktifan ya dalam mengikuti perkuliahan. Nah, untuk penilaian ya saya kira sama dengan mata kuliah saya sebelumnya ya, UTS, UAS masing-masing 30%, di sini ada kehadiran 10% dan juga ada kuis ataupun tugas 30%. Kuis kebanyakan itu post test saya lakukan di adlink ya, atau misalkan ada waktu itu bisa menggunakan voice yang saya akan kirimkan soalnya melalui WA, rencananya seperti itu ya. Jadi Anda bisa menjelaskan langsung melalui voice yang Anda kirim ya. Karena di patofisiologi ini yang saya harapkan adalah kefahaman Anda ya. Dan insya Allah untuk ujiannya itu saya adakan open book ya, walaupun tidak semuanya ya. Kemungkinan memang open book ya, biar Anda itu lebih mengutamakan kefahaman dibandingkan dengan dibandingkan dengan hafalan ya. Karena kalau kita hafal ya, kita keluar dari mata kuliah ini, kita lulus itu sudah lupa. Tapi kalau paham insya Allah itu akan akan selalu ingat ya. Jadi insya Allah ujiannya itu kebanyakan open book dari patofisiologi saya ya. Nah, pendahuluan patofisiologis. Jadi patofisiologi itu terdiri dari 2 kata, fisiologi dan patologi. Fisiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi atau cara kerja dari sel-sel tubuh ya, sel-sel tubuh sudah kita pelajari dulu di Alfisman ya. Jadi fungsi atau cara kerja sel atau jaringan atau organ kita itu bagaimana sudah kita pelajari ya. Kemudian
kalau patologi itu adalah kita mempelajari perubahan dari fisiologisnya ya, akibat gangguan dari sel, jaringan atau organ. Nah, di sini saya akan contohkan satu organ saja yang mengalami kerusakan, contohnya pankreas ya. Pankreas itu salah satu organ penting di tubuh manusia, yaitu fungsinya untuk memproduksi insulin dan glukagon ya dalam metabolisme glukosa di dalam darah. Kita tahu glukosa itu salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya, sangat penting ya. Jadi jika organ pankreas itu rusak, maka metabolisme di dalam tubuh kita itu semuanya akan tidak karuan ya. Banyak penyakit lainnya yang juga ikut berkontribusi dalam kerusakan fisiologis manusia ya. Jadi kerusakan pankreas ya yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus juga akan mengundang infeksi kandidiasis ya. Nah, jadi kelainan fisiologis tubuh manusia ini tidak hanya disebabkan oleh satu macam faktor, tidak hanya karena infeksi misalkan, bisa disebabkan karena faktor biologis lainnya, bisa karena adanya mutasi gen, bisa karena faktor kimia ya. Nah, itu macam-macam, nanti kita pelajari ya hingga pertemuan ke 14 itu ya. Nah, ini contoh ya, contoh yang dipelajari di patofisiologi adalah kerusakan sel ya. Kerusakan sel bagian mana? Karena suatu penyakit tertentu, misalkan serviks ya, itu akan mengalami kerusakan, susunannya menjadi susunan yang displasia atau susunan yang sebagai prekursor terjadinya kanker ya, karena adanya suatu infeksi. Kemudian eritrosit manusia itu akan lisis ya, karena adanya suatu infeksi dari plasmodium ya. Kemudian pankreas manusia itu akan rusak karena adanya suatu gangguan, dalam hal ini adalah penyakit diabetes mellitus ya. Bisa gangguannya itu secara genetik ya, bisa karena autoimun atau bisa karena infeksi virus, kita tidak pernah tahu ya karena apa. Yang jelas faktornya itu banyak yang menyebabkan pankreas itu tidak bisa menghasilkan insulin, seperti itu ya. Dan penyakit lainnya yang bisa menyebabkan gangguan fisiologis pada tubuh manusia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pertumbuhan sel ya. Sebelum saya membahas adaptasi sel, Anda harus paham tentang pertumbuhan sel. Jadi sel itu dikatakan tumbuh atau hidup jika melakukan metabolisme, adanya pergerakan, adanya reproduksi dan pewarisan sifat dari sel itu ya. Jadi sel jika melakukan metabolisme, maka sel itu dikatakan hidup ya. Nah, metabolisme itu kan meliputi katabolisme dan anabolisme. Jadi bagaimana sel itu mampu menghasilkan energi dan mampu melakukan regenerasi sel-sel yang rusak itu dengan cara metabolisme ya. Kemudian mampu melakukan pergerakan ya. Walaupun tidak semua sel itu mampu bergerak, tetapi mereka saat melakukan reproduksi dia melakukan pergerakan gitu ya. Sel yang paling banyak melakukan pergerakan itu contohnya sel sperma dan sel-sel yang memiliki silia. Kemudian melakukan reproduksi, memperbanyak diri ya, artinya dari satu sel menjadi dua menjadi 4, bahkan kelipatannya. Kemudian melakukan pewarisan itu dengan cara mewariskan sifat atau DNA-nya ya. Nah, saya jelaskan satu-satu ini nanti pada slide selanjutnya. Nah, ini contoh pergerakan sel ya. Yang paling mudah diamati adalah sel-sel yang memiliki flagel dan yang memiliki silia. Contohnya sperma itu adalah satu-satunya sel yang dapat bergerak. Jadi flagel itu fungsinya untuk menggerakkan sel dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi dengan adanya flagel, sel itu dapat berpindah ya. Dapat berpindah, kalau sel sperma itu berpindah menuju ke uterus. Nah, kalau silia, sel yang memiliki silia, selnya itu tidak ikut berpindah, tapi dia hanya menggerakkan. Tetapi walaupun hanya menggerakkan silia, dia memiliki fungsi. Contohnya pada bronkus manusia di saluran pernafasan. Itu seluruh sel-selnya itu termasuk pseudo bertingkat ya, artinya yang memiliki silia ya. Fungsinya adalah untuk menyapu kuman atau menyapu debu yang berbahaya sebelum masuk ke paru-paru. Termasuk silia yang ada di saluran uterus, itu fungsinya untuk menggerakkan ovum yang sudah terbuahi sehingga ovum itu akan bergerak ya ke uterus dalam proses transplantasinya ya.
Nah, sehingga nantinya akan berkembang menjadi zigot. Nah, kemudian ciri sel yang melakukan pertumbuhan itu adalah mampu melakukan pewarisan sifat. Dalam hal ini adalah menurunkan DNA-nya. Jadi semua sel di dalam tubuh kita ya, dari pangkal rambut sampai ujung kaki, itu memiliki DNA ya. Nah, DNA itu terkumpul dalam suatu kromosom ya. Kromosom, kalau pada slide ini ada gambar seperti X ya, di atas pojok kiri itu ada kromosom ya. Kromosom itu ada dua macam, ada haploid kromosom dan ada diploid kromosom. Kalau haploid kromosom itu artinya kromosomnya tidak bergandengan. Kalau diploid itu artinya bergandengan ya, seperti huruf X itu sebenarnya dua gandengan ya, bergandengan. Nah, haploid tambah haploid itu namanya diploid. Nah, kalau kromosom diploid itu adanya di dalam inti sel pada sel-sel tubuh selain sel reproduksi ya. Jadi kalau pada sel reproduksi manusia, yaitu sel ovum dan sel sperma, itu kromosomnya dalam bentuk haploid. Jadi jumlahnya itu 23 jumlahnya itu adalah 23 pasang. Jadi separuhnya ya, kalau sel sperma dan sel ovum. Tetapi kalau sel tubuh itu contohnya apa? Ya sel otot, sel saraf, kemudian sel epitel ya, kemudian apalagi sel ikat, sel jaringan ikat ya, sel darah kecuali sel darah merah. Nah, itu semuanya kromosomnya itu adalah haploid. Jumlahnya 46 jumlahnya adalah 46 kromosom dalam satu inti ya. Itu Anda lihat, itu ada pria dan laki-laki ya, jumlahnya sama, ada 46 kromosom ya. Coba Anda hitung ya. Jadi ada 23 pasang 23 pasang 23 pasang itu untuk yang sel-sel tubuh ya. Tetapi untuk sel sperma dan sel ovum tidak berpasangan ya. 23-nya itu tidak berpasangan. Artinya apa? Hanya separuhnya ya. Artinya haploidnya. Jadi kalau pada sel tubuh itu 46 kromosom karena 23-nya itu berpasangan. Tetapi kalau pada sel ovarium dan sel sperma, 23-nya itu tidak berpasangan, sehingga dianggap angkanya itu jumlah kromosomnya itu adalah 23. Bedanya kalau kromosom pria itu ada XY-nya, ada Y ya. Tapi kalau wanita semuanya XX. Nah, pewarisannya terjadi pada saat sel sperma dan sel ovum itu mengalami suatu peleburan ya, dalam bentuk fertilisasi, sehingga antara kromosom jantan dan kromosom betina itu akan melebur sehingga menjadi zigot. Nah, pada saat selnya itu sudah berbentuk zigot, baru itu akan menjadi diploid. Jadi seluruh tubuh manusia, seluruh sel pada diri kita itu kromosomnya itu adalah diploid, yaitu 46 kromosom atau 23, tetapi yang berpasangan, kecuali sel ovum dan sel sperma kita. Nah, itu jumlahnya hanya 23 pasang. Nah, kapan 46 pasangnya? Saat terjadi peleburan, yaitu pada saat ovum itu dilebur atau difertilisasi oleh sel sperma sehingga membentuk zigot ya. Sehingga zigot itulah yang jumlahnya 46 pasang. Sehingga zigot akan berkembang menjadi embrio sampai menjadi manusia seperti kita. Jadi kita ini bahan bakunya itu adalah apa? DNA dari si ibu yang jumlahnya 23 kromosom dan DNA dari ayah yang jumlahnya 23 kromosom. Itu bahan baku kita ya, sehingga menjadi kita ini ya, bahan bakunya ya dua bahan itu, tidak ada yang lain ya. Nah, tetapi kalau sel-sel tubuh ya, sel-sel tubuh itu diwariskan juga ya, tetapi sama-sama diploid ya. Saya jelaskan ntar lagi di slide selanjutnya. Nah, ini reproduksi sel ya. Jadi reproduksi sel itu artinya proses memperbanyak diri ya, dari satu sel menjadi dua
atau dikenal dengan proses pembelahan sel ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan juga untuk proses pertumbuhan ya. Nah, reproduksi sel ini terjadi pada sel tubuh ya, sel saraf, sel otot, sel epitel, kemudian sel jaringan ikat dan juga termasuk sel kelamin, ovum dan sperma ya. Semuanya mengalami reproduksi sel ya. Nah, reproduksi sel ini tahapannya ada interfase, ada profase, ada metafase, anafase, telofase. Itu tujuannya tahapan-tahapan itu Anda bisa baca sendiri ya di referensi. Tapi pada tiap fase itu tujuannya adalah untuk membelah ya, melalui proses-proses tertentu. Terjadi proses pembagian DNA. Nah, kalau dari gambar ini itu termasuk sel apa? Sel tubuh atau sel kelamin. Nah, pada saat proses metafase di situ sangat terlihat kalau kromosomnya itu diploid apa haploid. Nah, itu kromosomnya itu adalah diploid ya, karena bentuknya itu seperti X. Kalau seperti X berarti artinya berpasangan ya. Tapi kalau lurus itu adalah haploid. Kalau haploid pada sel kelamin, tapi kalau diploid pada sel tubuh ya, selain sel kelamin. Nah, ini pada sel tubuh. Pembagian DNA-nya misalkan pada satu sel itu kromosomnya 46 ya. Pada saat sel itu sudah membelah, kromosomnya juga sama, yaitu 46 dan 46. Masing-masing anakan itu mewariskan kromosom yang jumlahnya sama, 46 dan 46. Begitu juga pada sel ovum dan sel sperma. Karena jumlah kromosomnya itu 23, jadi pada saat membelah dari 1 menjadi 2, kromosomnya juga sama. Anakannya juga mendapatkan 23 dan 23. Nah, saat terjadi fertilisasi sperma dan ovum itu bertemu, maka 23 ditambah 23 sperma dan 23 ovum itu akan melebur jadi satu sehingga menjadi 46. Sehingga itu yang disebut dengan zigot. Nah, kalau sudah menjadi zigot 46 itu akan membelah menjadi akan mewariskan kromosom yang jumlahnya sama, yaitu 46 dan 46 seterusnya ya, sampai zigot itu berkembang menjadi morula, blastula, sampai menjadi janin ya, seperti itu ya. Nah, jadi reproduksi sel itu terjadi pada semua sel dan waktunya juga sampai kita mati ya. Nah, itu sel akan melakukan reproduksi kecuali sel-sel tertentu ya, seperti jantung dan juga sel saraf itu tidak selamanya itu membelah atau tidak selamanya bereproduksi, itu hanya sampai kita dewasa, seperti sel saraf, kemudian sel-sel sel-sel saraf, kemudian sel jantung ya, dan juga beberapa sel istirahat lainnya itu tidak tumbuh ya pada saat kita sudah dewasa. Artinya dia hanya melakukan proses metabolisme. Selanjutnya, setelah sel itu melakukan pembelahan, dia akan melanjutkan suatu siklus sel. Jadi siklus sel itu berlangsung sekitar 36 jam ya pada sel manusia untuk melakukan pembelahan yang sempurna. Kalau pada bakteri itu kan hampir hanya 24 jam ya. E. coli itu 24 jam itu membelah dengan sempurna. Tapi kalau manusia, sel manusia itu rata-rata 36 jam itu baru pembelahannya itu sempurna, sampai menjadi anakan itu sempurna ya, 36 jam. Nah, dari 36 jam itu waktunya itu macam-macam ya, 2 jam untuk proses mitosis atau untuk proses pembelahannya saja, kemudian 2 jam itu untuk proses diferensiasi gitu kan ya, 8 jam itu untuk proses sintesis DNA ya, untuk sintesis RNA, sampai sekitar 66 jam anakannya itu mendapatkan sifat yang sama dengan indukannya ya. Nah, pada saat proses diferensiasi ya atau G0 dan G1 itu hanya terdapat pada sel-sel tertentu. Jika sel-sel itu mengalami kerusakan ya, misalkan terjadi pengangkatan hati secara parsial, itu akan mengalami diferensiasi sel ya. Tapi kalau pada sel-sel yang seperti eritrosit dan sel saraf itu sudah tidak mengalami diferensiasi lagi ya, karena kalau eritrosit dan granulosit itu kan tidak memiliki inti sel ya, jadi apanya yang mau disintesis DNA-nya, lawang eritrosit tidak punya inti sel gitu kan ya. Tapi kalau pada sel saraf, diferensiasi itu hanya terjadi pada proses perkembangan janin sampai
dewasa ya. Karena kalau sudah orang tersebut sudah tua, tidak ada perkembangan atau diferensiasi pada sel saraf, bahkan tidak ada proses pembelahan untuk sel sarafnya. Siklus sel itu sebenarnya diatur oleh beberapa protein yang disebut dengan protein siklin ya, dan beberapa protein kinase ya dalam suatu bentuk kompleks ya, sehingga kompleks protein itu dan juga enzim-enzim lainnya itu akan meregulasi siklus sel ya hingga benar-benar tuntas ya. Yang mana sel induknya itu sama dengan sel yang mana sel anakan itu sama dengan sel induk. Nah, tetapi pada sel-sel yang permanen seperti sel saraf orang dewasa dan juga otot jantung, jika sel tersebut sudah mati atau sebagian itu rusak, maka sulit digantikan karena sel tersebut tidak dapat membelahnya. Jadi pembelahannya itu saat zigot, saat masa-masa janin ya, sampai anak-anak dan juga dewasa, itu untuk sel-sel yang sifatnya permanen ya. Nah, selanjutnya berdasarkan pembelahan sel, tipe sel kita itu ya, berdasarkan pembelahannya ada dua macam. Ada sel labil dan ada sel istirahat. Nah, sel labil itu adalah sel yang memiliki siklus tanpa henti. Jadi setiap harinya tuh melakukan siklus sel, artinya membelah terus, membelah ya. Dan tetapi walaupun tiap hari membelah, kenapa kok membelah? Karena hidupnya itu singkat, cepat mati gitu kan ya. Nah, contohnya apa? Contohnya epitelium permukaan. Kebanyakan itu adalah epitelium permukaan ya. Contohnya kulit itu kan tiap hari terpapar sinar UV ya, terkena gesekan. Nah, kalau setiap hari tidak diganti atau tidak mengalami pembelahan sel, nah kan akan mengganggu sel di bawah kulit gitu kan ya. Artinya kalau misalkan sel kulit kita rusak, kemudian sel epitel kulit ini tidak segera beregenerasi, tidak segera membelah, lama-kelamaan akan merusak sel otot di bawahnya. Seperti itu maksud saya. Jadi sel labil itu adalah sel-sel yang sering mengalami gesekan biasanya ya, yang sering mengalami gangguan mukosa mulut. Nah, mulut kita ya, kalau kita makan yang keras, misalnya kerupuk itu kan kadang ada yang perih karena sering mengalami gesekan-gesekan ya. Maka mukosa mulut itu tiap harinya juga mengalami pembelahan sel. Vagina, serviks ya, apalagi ini perempuan ya, hampir 2 minggu sampai 3 minggu kali itu mengalami peluruhan ya, karena siklus menstruasi ya. Jadi kalau menstruasi itu vaginanya itu akan meluruh ya, banyak sekali darah yang, banyak sekali dinding uterus yang mengelupas ya. Kemudian kelenjar liur, kemudian saluran pencernaan ya, intestinal itu artinya usus ya. Tapi pada epiteliumnya ya, pada epitelium sel ususnya, bukan organ ususnya. Karena ada kalau misalkan orang terkena kanker usus ya, kanker usus besar atau kanker usus halus misalkan ya, sebagian itu diangkat, maka tidak akan tumbuh lagi gitu kan ya. Karena yang tumbuh itu hanya epitelnya saja. Kalau organ ususnya diambil ya, sebagian ya, terkena kanker usus diangkat sebagian, tidak jadi, maka tidak akan membelah lagi menjadi usus ya, hanya sebagian saja yang akan tumbuh ya, tidak akan, panjangnya itu tidak seperti usus yang normal ya, karena sudah diangkat. Nah, jadi yang membelah itu, yang bisa membelah setiap harinya itu hanya sel epitelnya ya, uterus, sel sumsum tulang. Sumsum tulang itu kenapa tiap harinya itu diproduksi? Karena di dalam sumsum tulang itu ada sel puncak ya, sel puncak, yang mana sel puncak itu adalah induk dari sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Setiap harinya diproduksi. Kenapa? Karena setiap hari kita bertemu dengan musuh ya. Sistem imun kita itu setiap harinya melakukan pekerjaan sebagai satpam ya, untuk membunuh musuh-musuh kita ya. Termasuk musuh terbesar kita saat ini adalah virus COVID-19 ya. Itu adalah salah satu pekerjaan terberat dari sistem imun kita ya. Nah, semoga selama pandemi ini sistem imun kita sehat ya, memproduksi sel darah putih itu dengan baik ya, kualitasnya juga baik, sehingga virus corona walaupun terhirup oleh tubuh manusia itu tidak akan
mudah untuk menginfeksi ya. Nah, itu contoh sel labil ya. Kalau sel istirahat itu kebanyakan organ dalam ya, organ dalam. Artinya sel istirahat itu sangat kecil kemungkinan untuk melakukan pembelahan. Bahkan jika terjadi kerusakan itu hanya 10% dia melakukan pembelahan. Nah, contohnya apa? Sel parenkim hati. Jadi hati manusia itu kan organ dalam ya. Sebagian terkena hepatitis misalkan ya, terkena virus hepatitis, mengalami kerusakan atau mengalami kanker hati ya. Kalau kanker mungkin sudah parah ya. Kerusakan hati yang sebagian harus diangkat ya, harus diangkat ya, maka sisa dari sel hati yang sudah rusak, yang sudah diangkat itu akan mengalami pertumbuhan tetapi sangat lambat, tidak sempurna seperti sel-sel epitel, tidak sempurna seperti sel kulit karena hanya 10% yang tumbuh ya. Ginjal, pankreas, kemudian dia pankreas, jaringan penyambung itu contohnya sel tulang ya. Mesenkim juga termasuk jaringan ikat ya, fibroblast, endotel, kondrosit, osteosit, otot. Nah, bisa dibayangkan kalau misalkan seseorang patah tulang gitu misalkan ya, patah tulang, misalkan patahnya, frakturnya itu sudah parah yang harus diamputasi misalkan, apakah bisa, misalkan kaki diamputasi, apakah 1 tahun atau 2 tahun ataupun selama orang itu hidup akan tumbuh lagi menjadi kaki? Kan tidak. Kenapa? Karena sel penyambung itu ya, termasuk sel otot ya, sel tulang itu pertumbuhannya sangat kecil ya. Tidak mungkin misalkan ya terjadi patah tulang misalkan ya, tangannya harus diamputasi atau yang lain misalkan ya, karena suatu gangguan ya, termasuk penyakit diabetes misalkan ya, terjadi kerusakan pada bagian tubuh ya, tangan ataupun kaki harus diamputasi. Apakah hanya kulitnya saja yang tumbuh mengikuti bentuk kaki atau bentuk tangan? Kan enggak ya. Jadi walaupun kulit kita ini mengandung epitel ya, itu pun hanya di bagian luar kan, di bagian dalamnya itu juga ada jaringan otot, jaringan ikat ya, dalam hal ini adalah fibroblast, endotel. Nah, itu sangat sulit sekali untuk tumbuh ya. Nah, jadi tidak mungkin hanya epitel kulit kita saja yang tumbuh mengikuti bentuk kaki, enggak ya. Jadi ya selamanya kalau misalkan kaki diamputasi tidak akan tumbuh menjadi kaki karena termasuk sel-sel yang istirahat ya. Nah, ini contohnya ya, adanya kehilangan jaringan pada sel hati ya, bisa karena adanya nekrosis ya, kerusakan sel karena nekrosis, pengangkatan sebagian ya atau parsial, kemudian kematian sebagian jaringan hati. Nah, ini bisa disebabkan karena bisa trauma jaringan atau cedera pada kulit ya, karena infeksi ataupun yang lain-lain. Nah, kehilangan sebagian jaringan ini akan mendapatkan stimulasi khusus ya, yang akan dipicu oleh faktor pertumbuhan atau GF dan juga hormon untuk meningkatkan ya pertumbuhan di bagian jaringan yang hilang tersebut gitu ya, maksudnya yaitu contohnya pada pengangkatan sebagian pada sel hati yang menyebabkan hiperplasia kompensatori. Hiperplasia itu maksudnya peningkatan jumlah sel ya, peningkatan mitosis pada sel sehingga menyebabkan peningkatan jumlah sel ya, dan hal ini menyebabkan pembelahan sel meningkat sekitar 10% ya pada bagian organ tertentu ya. Kalau dalam hal ini adalah pada sel hati ya, pembelahan sel diperbarui itu pun tidak sesempurna saat organ tersebut masih ada. Jadi peningkatan jumlah sel pada jaringan yang sudah mengalami kematian itu dipengaruhi oleh hormon-hormon pertumbuhan seperti insulin, glukagon ya, dan juga beberapa ekspresi gen-gen tertentu yang berfungsi pada proses pertumbuhan sel-sel baru. Nah, jadi sel memiliki sinyal dalam proses proliferasi, motilitas, dan diferensiasi sel.
Nah, proliferasi ini maksudnya proses pertambahan jumlah sel ya. Motilitas itu pergerakan, diferensiasi sel itu perkembangan sel walaupun selnya itu sedikit berubah dari sel yang awal. Nah, semuanya itu juga dipengaruhi oleh genom ya atau DNA yang nantinya DNA di dalam inti sel itu akan mensintesis faktor-faktor pertumbuhan sel seperti protein-protein tertentu ya. Dalam hal ini protein dalam bentuk hormon yang mendukung pertumbuhan sel ya, yang mendukung faktor pertumbuhan sel ya. Jadi semuanya itu saling terkait ya, baik itu materi genetik, protein-protein, dalam hal ini adalah hormon dalam proses proliferasi, motilitas, dan diferensiasi sel. Nah, faktor-faktor pertumbuhan spesifik ya yang membantu dalam proses proliferasi, diferensiasi ya ataupun motilitas sel. Nah, itu banyak macamnya ya. Contohnya HGF. HGF itu Heart Growth Factor. Artinya yang faktor yang membantu dalam proses proliferasi ataupun diferensiasi yang ada di hati. Ya, di hati. Hati itu kan heart ya. Kemudian ada growth factor. Kalau GF itu kan faktor pertumbuhan yang luas ya untuk perkembangan sel-sel secara umum di seluruh tubuh. Kemudian ada EGF, itu epidermal ya. Ada TGF untuk proses transformasi sel. PDGF ya untuk turunan sel-sel darah ya terutama pada trombosit. Kemudian FGF, F yang pertama itu untuk fibroblast, TNF, T-nya itu untuk tumor nekrosis ya. Jadi yang mempengaruhi pertumbuhan tumor ya atau pembentukan sel-sel nekrosis yang menyebabkan kematian sel itu juga ada ada faktor yang spesifik yang mendukung itu semuanya ya. Saya akan menjelaskan adaptasi sel dan jaringan. Jadi sel kita itu setiap harinya melakukan adaptasi, tidak hanya manusia ya. Nah, sel kita itu mengalami adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungan di sekitarnya karena adanya suatu gangguan atau rangsangan ya atau respon ya yang mempengaruhi fisiologik atau patologik sel tersebut ya. Nah, jika ada suatu patologik ya gangguan sel itu akan mengalami dua fase. Sel kadang langsung mengalami kematian atau sel itu masih melakukan adaptasi. Jika sel masih mampu melakukan adaptasi, maka sel itu akan adaptif. Nah, bentuk adaptasinya itu ada atrofi, hipertrofi, metaplasia, hiperplasia, displasia atau sampai menuju ke neoplasia. Tetapi kalau misalkan adaptasi tersebut sudah dilakukan tapi akhirnya sel itu mengalami kematian atau nekrosis ya. Nah, maka sel tersebut nantinya akan berubah menjadi sel yang inaktif atau mati ya karena sudah tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan ya. Nah, jadi sel dan jaringan manusia sewaktu-waktu ya bahkan dalam waktu dadakan itu bisa mengalami kematian. Bahkan sel itu juga bisa melakukan adaptasi karena banyak faktor. Yang pertama faktor karena fisik ya, kimia, biologis, genetik, dan ketidakseimbangan nutrisi. Nah, contohnya yang fisik adalah adanya trauma ya, trauma mekanik ya. Misalkan tubuh seseorang tiba-tiba terkena batu ya, terkena asbes dan lain-lainnya, maka akan menyebabkan cedera misalkan ya. Kemudian adanya panas, adanya radiasi, sengatan listrik, itu adalah cedera fisik yang bisa menyebabkan sel-sel itu langsung mati atau masih melakukan adaptasi ya. Karena radiasi itu bagaimana juga membahayakan ya, bisa menyebabkan mutasi genetik ya. Nah, bahan kimia seperti CO ya, kemudian pestisida, obat-obatan, dan juga merkuri ya, termasuk makanan yang banyak sekali mengandung pengawet ya, itu juga bisa menyebabkan gangguan genetik ya, bisa menyebabkan mutasi ya. Jadi sebenarnya kelima faktor itu saling terkait ya. Adanya faktor kimia, orang yang setiap harinya ya, misalkan petani yang setiap harinya ke sawah untuk
menyemprotkan pestisida pada tanamannya ya. Jika seorang tersebut tidak menggunakan masker atau APD yang lengkap, lama-kelamaan pestisida itu akan terhirup dan juga akan mempengaruhi fisiologis tubuhnya ya, bisa menyebabkan sesak atau gangguan spermatogenesis dan lain-lain ya. Nah, ini juga faktor yang sangat mendukung ya terhadap adaptasi dan juga kematian sel. Adanya infeksi jamur, bakteri, virus, protozoa ya, bahkan sekarang sudah ada COVID-19 yang disebut dengan happy hipoksia ya. Nah, seorang tidak mengalami gangguan sesak ya, tetapi di dalam tubuhnya itu sudah mengalami hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen di dalam tubuhnya ya, yang mana organ tubuh lainnya itu mengalami gangguan tetapi seorang itu masih happy ya, artinya itu tidak sadar kalau organ tubuhnya itu mengalami kekurangan oksigen ya. Kemudian ada karena genetik itu memang bawaan ya, sehingga menyebabkan kelainan-kelainan metabolisme yang berasal dari kelainan enzim ya. Jadi kalau terkait dengan enzim itu adalah protein, dan protein itu adalah bahan bakunya itu adalah DNA. Tidak bisa disalahkan lagi ya kalau memang atasan-atasan seorang tersebut memiliki onkogen atau gen-gen yang berpotensi menyebabkan penyakit gangguan metabolisme ya, maka anakannya itu juga akan mengikuti ya. Karena sekarang ya kanker payudara, kanker usus misalkan ya, ataupun kanker yang lainnya itu ternyata bisa diturunkan kepada anakannya. DNA-nya itu sudah rusak di dalam tubuh orang tersebut, yang nantinya kalau misalkan memiliki kesempatan untuk memiliki anak dan anaknya itu ternyata masih berpotensi menimbulkan penyakit gangguan genetik. Nah, ketidakseimbangan nutrisi, contohnya seorang yang mengalami kelaparan ya, kekurangan vitamin, mineral dan nutrisi lainnya itu juga akan mempengaruhi gangguan fisiologis. Bagaimanapun walaupun itu vitamin atau mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil ya, tidak ada atau kekurangan juga menyebabkan penyakit. Nah, ini adalah gambar bagaimana suatu populasi sel itu berubah bentuknya ya. Nah, perubahan ini disebabkan karena sel tersebut mengalami adaptasi ya. Nah, perubahan sel itu yang mengalami adaptasi inilah yang disebut dengan proses diferensiasi ya. Nah, proses diferensiasi sel ya, atau perubahan sel dari satu bentuk ke bentuk lainnya, di sini macamnya ada 4 ya: hipertrofi, atrofi, hiperplasia dan metaplasia, agar sel tersebut tetap adaptif ya dalam mengalami respon yang tidak seperti biasanya. Jadi sel tersebut mengalami adaptasi dengan 4 tipe tersebut. Nah, yang pertama adalah hipertrofi. Hiper itu namanya hiper itu kan bertambah ya. Tetapi yang bertambah ini hanya ukuran selnya yang mengakibatkan organ tersebut juga mulai membesar ini ya. Tetapi jumlah selnya tetap begitu ya. Itu contohnya pada orang yang sering melakukan latihan fisik ya, olahraga, yang menyebabkan jantung dan otot luriknya semakin besar. Orang yang mengalami hipertensi ya, sehingga menyebabkan tekanan jantungnya itu juga akan semakin meningkat. Nah, peningkatan beban kerja jantung tersebut juga menyebabkan ukuran sel pada jantung tersebut juga akan lebih besar ya. Kemudian atrofi itu adalah proses pengurangan ukuran sel. Jumlah selnya tetap, cuman ukuran selnya yang lebih berkurang ya, volume selnya berkurang karena kehilangan sebagian substansi di dalam sel, sehingga menyebabkan ukuran organ juga berkurang. Contohnya apa? Contohnya ya banyak ya, pembalutan kip pada otot lurik ya, karena kalau pembalutan kip itu ya pada kasus fraktur misalkan ya, nah itu kan lama-kelamaan otot tersebut tidak digunakan, tidak digerakkan ya, tidak ada beban kerja, sehingga karena lama tidak digunakan sehingga menyebabkan otot lurik tersebut mengalami atrofi. Kemudian ada hiperplasia ya. Hiperplasia itu jumlah selnya itu meningkat ya, seiring dengan meningkatnya proses mitosis. Mitosis itu kan pembelahan sel, jadi pembelahan selnya itu meningkat, yang lama-kelamaan membuat organ itu juga akan membesar. Contohnya apa? Uterus ya. Uterus
wanita hamil ya, awalnya kecil menjadi membesar. Itu karena uterusnya mengalami mitosis yang berlebih ya, karena peningkatan beban ya yang terjadi pada uterus yang awalnya tidak memiliki beban, lama-kelamaan memiliki beban sekitar 2 sampai 4 kilo ya misalkan ya, karena ada janin di dalamnya. Nah, yang keempat itu adalah metaplasia. Metaplasia itu adalah perubahan bentuk sel ya dari satu tipe menjadi tipe lainnya. Biasanya ini adaptasi yang terjadi pada perokok aktif ya. Jadi epitel saluran pernafasannya itu sudah mulai berubah tipenya ya, tipe epitelnya itu sudah berubah ya. Kemudian pada gastritis kronik ya, pada epitel bagian lambung karena adanya infeksi. Nah, itu juga proses penyesuaian sel dan jaringan manusia akibat adanya respon yang tidak sama pada awalnya ya. Saya jelaskan lebih detailnya ini pada slide selanjutnya. Lanjutkan pada atrofi ya. Pada slide 24 gambar itu ya. Jadi atrofi ini memang penyebabnya ya itu bisa karena suplai darah ke dalam sel itu berkurang ya, kekurangan nutrisi yang menyebabkan otot lurik di dalam tubuh itu mengecil ya, kekurangan atau kehilangan stimulasi endokrin ya. Nah, ini terkait dengan hormon. Contohnya penurunan rangsangan hormon ya pada orang yang pasca menopause yang menyebabkan kekenduran pada hampir semua tubuhnya ya, pada permukaan kulitnya sudah mulai kendor, payudara dan lain-lain organ yang lain juga mulai kendor. Itu karena stimulasi hilangnya endokrin ya pada orang yang sudah mengalami pasca menopause. Di diferensiasi sel atau kelaparan ya yang menyebabkan otot lurik ya itu mulai mengecil. Itu contohnya pada otot lurik pada lengan manusia ya. Kemudian iskemia, kekurangan kadar oksigen di dalam darah ya. Kemudian otot yang mengalami imobilisasi juga bisa ya. Nah, atrofi ini juga menyebabkan kematian sel yang terprogram jika tidak segera diatasi ya. Nah, itu kalau misalkan otot tukai yang dibalut oleh gip ya karena adanya suatu fraktur ya atau kehilangan persarafan, ini lama-kelamaan mengecil ya, yaitu karena sel otot luriknya itu ya, jaringan otot luriknya tidak sering dipakai ya. Nah, itu yang menyebabkan lama-kelamaan bagian dari organnya akan mengecil karena kehilangan beban kerja dari sel itu. Tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, ini juga bisa disebabkan karena peningkatan beban kerja sel ya atau bodybuilding yang menyebabkan sel otot lurik itu akan lebih meningkatkan ukurannya, bukan jumlahnya, kalau ukurannya saja yang semakin membesar. Contoh orang yang sering melakukan latihan fisik ya, kalau keseringan juga tidak bagus kan ya. Nah, itu karena membuat beban kerja sel itu semakin meningkat. Nah, semakin meningkatnya beban kerja sel juga menyebabkan aliran oksigen dan juga aliran oksigen dan juga kebutuhan nutrisi yang dibawa oleh pembuluh darah juga akan meningkat ya. Hal ini juga akan menyebabkan kerja jantung juga akan semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan sel atau otot rangka di seluruh tubuh gitu kan ya. Ini juga nyambung sebenarnya ya, juga bisa menyebabkan hipertensi. Jadi walaupun Anda suka latihan fisik ya, bersepeda ataupun naik gunung, itu juga jangan tiap hari ya. Hiperplasia ini contohnya pada ibu hamil ya, dan pengangkatan sebagian pada sel hati. Jadi memang hiperplasia itu memang terjadi mengalami mitosis ya pada sel-selnya, dan juga dipicu oleh peningkatan hormon. Contohnya peningkatan stimulasi hormon estrogen ya. Hormon estrogen tinggi, stimulasi di dalam tubuh manusia menyebabkan uterus tumbuh ya lebih besar selama proses kehamilan. Nah, selain itu
stimulasi hormon endokrin atau hormon estrogen yang tinggi tersebut menyebabkan epitel pada payudara pada saat kehamilan itu juga semakin membesar ya ukurannya ya, untuk mempersiapkan apa, kelenjar ASI itu menghasilkan ASI ya. Regenerasi sel hati yang diangkat secara parsial, nah itu juga menyebabkan hiperplasia ya. Di sebagian hati yang diangkat ya karena adanya gangguan ya, itu akan mengalami plasia, artinya pertumbuhan sel yang lebih cepat ya, jumlah selnya itu semakin meningkat sehingga menyebabkan pembesaran sebagian pada organ. Selanjutnya halaman 30 itu adalah contoh dari metaplasia ya. Jadi metaplasia ini contohnya pada perokok aktif ya, dan juga contohnya yang lain adalah batu ginjal ya. Jadi orang yang sering merokok ya, dalam hal ini sudah disebut dengan perokok aktif ya, maka susunan ya epitelium yang ada di saluran pernafasan ya, di tenggorokan seseorang tersebut yang awalnya termasuk epitelium kolumnar ya. Kolumnar itu kan sejenis epitel yang memiliki silia. Nah, kalau epitel kolumnar yang memiliki silia itu kan masih punya fungsi ya. Silianya itu adalah untuk menyaring debu atau menyaring kuman-kuman ya, sehingga paru-paru yang menerima oksigen itu akan bersih ya, karena sudah ada penyaringnya di tenggorokan kita. Tapi untuk mereka yang sudah termasuk perokok aktif, maka kolumnar epitelium tersebut sudah berubah menjadi squamosa, susunan epitelium squamosa metaplasia, yang mana squamosa itu bentuk selnya itu sudah gepeng ya, bertingkat dan tidak memiliki penyaring lagi, tidak memiliki mukus, tidak memiliki silia, sehingga perokok aktif itu sebenarnya lebih rentan ya dalam dalam infeksi ya, dalam terinfeksi saluran pernafasan. Karena selain itu susunan epitelium dalam bentuk squamosa itu merupakan prekursor terjadinya kanker ya. Jadi kanker, sel-sel kanker itu sebelum menjadi kanker ganas, susunannya itu memang terbentuk metaplasia terlebih dahulu. Jadi memang metaplasia ini prekursor dalam pembentukan sel-sel kanker ya, tetapi tidak bersifat karsinogenik gitu kan ya. Nah, itu yang contohnya ya. Itu contoh selanjutnya juga batu ginjal ya, yang menyebabkan metaplasia. Awalnya susunan epitel pada ginjal yang normal itu masih berupa epitelium transisi ya. Tetapi kalau sudah terjadi gangguan itu ya, di tengah-tengah ginjal ada ada seperti batu gitu ya, karena proses reabsorpsi yang tidak sempurna pada ginjal tersebut, yang menyebabkan epitelium pada ginjal tersebut yang digunakan untuk penyerapan itu berubah menjadi bentuk yang berbeda ya, menjadi bentuk squamous ya. Dan kita tahu kalau ginjal itu memang fungsinya untuk penyerapan. Yang namanya penyerapan atau sekresi itu kan selnya yang paling tepat itu adalah kelompok epitelium ya, memang untuk mensekresikan atau untuk menyerap bahan-bahan seperti nutrisi ya, seperti air, seperti NaCl yang masih berguna di dalam tubuh gitu kan ya, sehingga masih dipakai lagi oleh tubuh, tidak dikeluarkan melalui kencing. Yaitu yang menyaring itu adalah ginjal. Nah, tetapi jika terjadi gangguan penyerapan atau absorpsi tersebut tidak akan sempurna ya, sehingga solusinya itu kadang terjadi harus pengangkatan sebagian dari organ ginjal atau malah pengangkatan seluruh organ ya. Jadi seorang masih bisa hidup dengan satu ginjal karena jumlahnya itu sepasang ya. Nah, kalau seseorang itu sudah mengalami pengangkatan ya satu ginjalnya, otomatis beban ginjal yang satu, yang awalnya kan dua ya, kemudian diangkat satu karena gangguan yang hebat misalkan ya, maka masih ada sisa satu ginjal. Nah, sisa satu ginjal tersebut bebannya lebih tinggi atau sama? Lebih tinggi ya.
jika beban ginjal itu lebih tinggi juga akan menyebabkan adaptasi jaringan yang disebut dengan hipertrofi. Hipertrofi itu adalah terjadi jika sel itu mengalami perubahan bentuk sel yang semakin tinggi dan juga menyebabkan beban dan juga dipengaruhi oleh beban kerja yang bertambah. Namanya hiperplasia. Maaf ya, namanya hipertrofi. Gitu ya. Jadi banyak ya adaptasinya. Misalkan seseorang itu harus harus mengalami gangguan ginjal. Di sisi lain satu ginjal mengalami metaplasia, di sisi lain bagian ginjalnya mengalami hipertrofi karena bertambahnya beban ginjal tersebut ya. Nah, displasia ya, sebenarnya displasia itu mirip dengan metaplasia ya, tetapi kalau metaplasia itu belum mengalami perubahan organisasinya ya. Metaplasia itu tenggorokan pada orang perokok itu kan hanya mengalami satu macam bentuk gitu kan ya, satu macam bentuk. Tetapi kalau displasia, nah di sini selain mengalami bentuk sel yang berubah, ukurannya berubah, organisasinya juga berubah. Dan biasanya displasia ini sudah prekursor kanker ya, yang sudah ke stadium ya. Walaupun tidak semua displasia ini bisa menyebabkan kanker, tetapi sebagian besar ya displasia itu akan menyebabkan kanker. Contohnya infeksi pada sel serviks ya, yang yang disebabkan oleh virus HPV ya. Ini di slide ketiga ya, normalnya serviks ya itu mulus gini ya, tetapi setelah terjadi preinvasi kanker karena suatu infeksi, maka akan terjadi seperti benjolan-benjolan, yaitu kan awalnya ya di bagian kiri epitelnya itu kan masih selapis gitu kan ya. Kemudian lama kelamaan terjadi bentuk yang berbeda yang warnanya oranye, kemudian semakin ke kanan, semakin berubah ukurannya, semakin berubah organisasinya ya. Bahkan jika sudah stadium lanjut ya, bisa stadium 3 atau stadium 4. Nah, itu sel-selnya yang rusak itu sudah menjalar ke pembuluh darah. Nah, kalau sudah menjalar ke pembuluh darah, artinya virus yang berkembang di dalam sel yang rusak tersebut akan memasuki sel-sel darah, akan beredar ke seluruh tubuh. Ya, jadi orang yang terkena infeksi HPV ya atau kanker serviks itu kan biasanya meninggal ya. Itu karena termasuk kanker yang metastasis ya, kanker yang menjalar ke seluruh tubuh ya, jika tidak segera diambil tindakan pada saat sel itu masih masih stadium awal ya. Memang kalau masih stadium awal itu masih bisa ya diatasi dengan cara diangkat sebagian sel, khusus sel-sel yang rusak itu, karena masih belum virusnya itu ya yang rusak itu masih belum beredar ke seluruh tubuh ya. Nah, jadi sel itu memang harus dalam kondisi yang homeostasis ya. Homeostasis itu artinya seimbang nutrisinya, volumenya ya, dan juga tidak ada rangsangan dari luar yang menyebabkan gangguan fisiologis pada sel itu. Tetapi jika terjadi stres ya atau gangguan yang menyebabkan stimulasi sel itu berbahaya, maka sel itu harus melakukan adaptasi ya. Nah, adaptasi itu ada yang bersifat reversible, artinya dapat kembali ya, dan juga yang bisa menyebabkan irreversible, artinya adaptasi yang tidak bisa berubah ya. Contohnya pada yang bisa berubah itu masih pada perokok berat, itu masih bisa ya. Kemudian uterus yang semakin membesar itu juga bisa berubah. Buktinya orang yang sudah hamil ya, perutnya besar ya, uterusnya itu biasanya kan perutnya itu kendor gitu ya, tetapi karena perawatan dan lain-lain maka perutnya itu bisa rata. Itu artinya artinya sel itu bisa kembali ya, bisa melakukan kembali ke bentuk asalnya. Dalam hal ini adalah reversible ya, adaptasinya itu bersifat reversible. Tapi kalau sudah displasia itu biasanya sudah irreversible ya. Dan jika
kelompok displasia atau metaplasia ya, misalkan terjadi gangguan yang lain, itu menyebabkan kematian sel. Dalam hal ini bisa disebut dengan kematian nekrosis dan apoptosis. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu kematian nekrosis, apa itu kematian apoptosis ya. Yang jelas dari sini Anda paham ya, jika sel itu masih adaptif ya terhadap gangguan-gangguan yang ada di luar tubuh, maka sel itu masih bisa bertahan hidup. Tetapi kalau sudah tidak bisa adaptasi ya, sudah melakukan berbagai macam adaptasi yang 5 tadi, tapi faktor lingkungan lainnya mendukung ya, yang menyebabkan sel itu rusak, maka sel itu akan mati dengan cara nekrosis dan apoptosis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga Anda bisa paham ya, dapat ilmu yang bermanfaat dari saya dan dari dosen lainnya. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.